Masuk ke soal nomor 16. Nah, soal nomor 16 ini adalah kasus ekonomi mikro, di mana kita mempelajari fungsi biaya, ya. Dan ini masuk ke dalam kategori fungsi biaya jangka panjang. Jadi, kita bisa melihat biaya rata-rata atau average cost, ya, di mana kurva yang paling panjang ini, LRAC, itu singkatan dari long run average cost. Sedangkan yang SRAC itu singkatan dari short run average cost, seperti itu. Nah, eh, di short term average cost ini dia ada kurvanya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi sebenarnya short term average cost itu ada banyak kombinasi. Oke. Sedangkan long run average cost itu hanya ada satu kurva saja. Nah, kenapa di short run itu kurvanya bisa ada 5 kombinasi atau ada n kombinasi, sedangkan long run itu hanya bisa satu kombinasi? Jawabannya adalah karena kalau kita belajar tentang teori produksi pada fungsi biaya, kita juga udah mempelajari kan yang namanya jangka pendek dan jangka panjang. Di jangka pendek, capital itu sifatnya fixed input ya. Jadi perusahaan itu sama sekali belum bisa menentukan capital pada level tertentu. Oke. Jadi misalnya capital itu sama dengan 5, capital sama dengan 10, capital sama dengan 20. Jadi sifatnya capital itu konstan. Oke. Nah, pertanyaannya capital yang konstan itu apakah selalu meminimumkan biaya? Jadi apakah capital yang digunakan itu sudah optimal dengan jumlah produksi yang akan dicapai? Jawabannya belum tentu. Tapi bukan berarti sudah pasti di jangka pendek dia tidak meminimumkan biaya, bukan begitu. Bisa saja capital 5 itu sudah meminimumkan biaya, tetapi bisa juga 5 itu tidak meminimumkan biaya, seperti itu. Karena di jangka pendek capital itu sifatnya fix, sehingga dia capital itu ya segitu aja berapapun output yang dihasilkan. Kalau di jangka panjang, capital itu sifatnya variable input. Oke. Jadi capital itu ditentukan oleh jumlah output yang mau diproduksi dan juga labor. Itulah sebabnya kenapa kurva biaya average cost di jangka pendek itu ada banyak, tergantung dari capital yang digunakan. Nah, misalnya ambil contoh ya, outputnya itu ada di sini. Oke. Output misalnya produksinya Keystar gitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwa sama-sama Keystar, tetapi di level ini biaya jangka pendeknya di sini gitu ya. Tetapi kalau kalau di misalnya biaya biaya apa capitalnya berbeda, dia pasti fungsi biayanya juga akan berbeda ya. Misalnya di sini gitu. Oke. Misalnya atau ambil contoh seperti ini ya. Ya, jadi misalnya taruhlah kuantitasnya di sini. Nah, yang ini kalau capitalnya di level 3, maka short term average cost-nya di sini gitu ya. Tapi kalau di level 2 di sini. Oke. Kalau di satu itu pokoknya beda-beda lah. Average cost itu sekalipun outputnya sama, short run average cost berbeda-beda tergantung dari capital yang digunakan, seperti itu. Oke. Misalnya outputnya di sini, ini short run average cost 4. Nanti itu bakal berbeda dengan short run average cost 3. Ini kebetulan gambarnya seperti sama ya, padahal harusnya berbeda. Misalnya ini outputnya A. Nah, ini short run average cost-nya di sini. Nah, nanti kalau 2 itu bakal berbeda nih. Dia ini kurvanya kalau dipanjangin, short run average cost-nya bakal di sini nih, SRAC 2. Ya, ini SRAC 1 gitu. Jadi sekali lagi yang menyebabkan kurva short run average cost itu ada banyak karena perbedaan jumlah capital yang digunakan. Kalau di long run cukup satu, kenapa? Karena di long run capital itu sebagai variable input, dan di long run jumlah capital yang digunakan itu adalah capital yang optimal atau capital yang meminimumkan biaya produksi. Secara matematis bisa kita bilang di long run itu turunan fungsi biaya jangka pendek terhadap capital itu sama dengan 0. Berarti capital yang digunakan itu sudah meminimumkan biaya di jangka pendek, seperti itu. Karena jangka panjang itu dia punya informasi yang ada di jangka pendek, jadi dia memilih capital yang meminimumkan biaya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep skala ekonomi. Nah, apa yang dimaksud dengan skala ekonomi? Yang dimaksud dengan skala ekonomi itu adalah ketika menambah produksi barang, average cost itu akan mengalami penurunan. Oke, nah, kita belajar di jangka panjang itu ada 3 return to scale. Yang pertama, increasing return to scale, constant return to scale, dan increasing return to scale. Oke, sebenarnya untuk menggambarkan kurvanya kita harus membayangkan average cost dan marginal cost ya. Misalnya ini adalah LRAC,
dan ini adalah LRMC, long run marginal cost. Oke. Nah, pada saat AC dan MC itu bersinggungan, ya, jadi pada saat AC dan MC itu bersinggungan, berarti average cost berada pada titik biaya minimum. Oke. Jadi ini bisa kita sebut LRAC minimum. Jadi pada saat Q tertentu, itu LRAC-nya minimum. Oke. Nah, ini yang kita sebut dengan apa? Constant return to scale. Kenapa? Karena saat constant return to scale, menambah quantity itu kan kalau berada di titik optimum artinya turunan long run average cost terhadap quantity itu sama dengan 0. Artinya dia sudah berada dalam AC minimum. Nah, berarti ini kita sebut dengan constant return to scale gitu. Berarti sebelumnya ini AC terus turun seiring dengan penambahan quantity. Nah, berarti dari sini ke sini ini kita sebut dengan increasing return to scale atau IRTS. Nah, skala ekonomi itu adalah ketika perusahaan itu beroperasi di increasing return to scale dan constant return to scale. Kenapa? Karena pada saat increasing return to scale menambah quantity itu mengurangi average cost, dan pada saat constant return to scale average cost sudah tidak bertambah ketika quantity itu ditambah. Tetapi pada saat level produksinya di sini, kita bisa lihat menambah quantity itu akan meningkatkan average cost. Dan ini yang kita sebut dengan daerah decreasing return to scale atau diseconomies of scale. Jadi kesimpulannya adalah skala ekonomis itu adalah ketika perusahaan itu beroperasi di increasing return to scale, di mana AC terus turun seiring dengan pertambahan quantity, atau average cost itu di atas marginal cost masih. Sebentar. Ya ini kan average cost di atas marginal cost. Lalu constant return to scale yaitu ketika average cost sama dengan marginal cost. Dan daerah skala tidak ekonomis atau diseconomies of scale itu adalah ketika diseconomies of scale itu adalah ketika dia mengalami yang namanya decreasing return to scale. Ya, itu suatu kondisi di mana average cost di bawah marginal cost. Jadi seiring dengan pertambahan quantity itu dia mengalami kenaikan average cost. Jadi ini skala disekonomis. Nah, di soal ditanya mana yang skala ekonomis. Nah, jawabannya sebenarnya skala ekonomis itu terjadi di titik A, B, dan C sebenarnya. Karena kita bisa lihat A, B, C ini kurva AC-nya turun terus. Oke. Nah, di kunci jawaban dibilang jawabannya hanya B. Nah, ini saya nggak tahu kenapa, tetapi menurut saya soal ini perlu dianulir atau jawabannya itu seharusnya A, B, dan C, bukan B saja. Karena kita bisa lihat di titik A, B, dan C, itu average cost terus turun seiring dengan pertambahan quantity. Oke. Kalau di titik D, ini sebenarnya juga constant return to scale sih sebenarnya ya. Tetap berarti E ini udah pasti salah ya. E itu udah pasti skala disekonomis seperti itu. Oke. Nah, dan ada tambahan informasi juga ya, bahwa di pasar persaingan sempurna ya, di jangka panjang pada dasarnya nantinya perusahaan itu akan beroperasi di sini nih, CRTS atau constant return to scale. Tapi di jangka pendek dia bisa beroperasi di 3 skala ya, bisa increasing, bisa constant, sama bisa decreasing. Nah, ketika perusahaan persaingan sempurna di jangka pendek mendapat keuntungan, itu justru produksinya saat skalanya disekonomis. Jadi mesti hati-hati memandang skala ekonomis dengan disekonomis ya. Justru ketika perusahaan mencapai skala disekonomis, itu di pasar persaingan sempurna mereka mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena saat skala disekonomis itu kan memang betul sih menambah quantity itu akan meningkatkan average cost, tapi bisa kita lihat bahwa average cost itu di bawah marginal cost atau marginal cost itu di atas average cost. Nah, kita tahu bahwa profit itu adalah harga dikurang average cost dikali quantity kan. Karena di PCM itu harga sama dengan marginal cost, berarti ketika marginal cost di atas average cost berarti harga di atas average cost. Nah, berarti pada saat skala disekonomis, perusahaan persaingan sempurna itu justru mendapat positif profit. Karena P lebih besar dari AC. Tetapi ketika pada pasar persaingan sempurna di jangka panjang atau di jangka pendek dia beroperasi di CRTS, berarti dia mendapatkan zero profit. Karena AC sama dengan MC, berarti P sama dengan AC.
Tapi kalau dia beroperasi di skala ekonomis yang increasing return to scale, itu sudah pasti dia mendapatkan negative loss. Jadi ini adalah kondisi di pasar persaingan sempurna. Jadi tapi kalau di persaingan tidak sempurna, increasing return to scale lah yang memaksimumkan profit di rentang increasing return to scale umumnya gitu ya. Jadi ingat, skala ekonomis itu tidak berkaitan sama sebenarnya ada kaitan dengan profit, tapi maksudnya bukan berarti kalau skala ekonomis profitnya lebih tinggi daripada skala disekonomis, karena sebenarnya skala ekonomis itu bicara tentang suatu keadaan di mana ketika barang yang diproduksi bertambah, maka average cost-nya itu terus menurun seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.